Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Iskandar selaku dosen pengampun mata kuliah Akhlak dan Etika serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema problematika akhlak dalam kehidupan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yakni ada saya Raihan Khairul Pratama, Awina Nur Oktavianisari, dan Ulfa Humairah. Akhlak dan problematika kontemporer masyarakat muslim. Akhlak merupakan bidang studi tentang tindakan manusia yang dinilai baik atau buruk. Tetapi tidak semua tindakan dikategorikan sebagai akhlak. Perbuatan tanpa pilihan seperti bernafas ataupun berkedip tidak termasuk akhlak. Problematika berasal dari akar kata dalam bahasa Inggris, yaitu problem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problem berarti masalah atau persoalan. Dan problematika akhlak dalam kehidupan menjadi degradasi atau perubahan moral. Selanjutnya, ilmu merupakan pengetahuan yang mempunyai karakteristik tertentu. Pengetahuan dapat diartikan secara luas yang mencakup segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek. Ilmu merupakan sarana untuk mengembangkan peradaban manusia. Dengan ilmu, manusia akan terangkat derajatnya. Dan di dalam Islam sangat mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu ditunjukkan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang memiliki arti pada ayat pertama yakni bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan pada ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dan ayat keempat, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dan pada ayat kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab lahirnya problematika. Yang pertama itu penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terlepas dari spiritualitas. Yang kedua itu perubahan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu pola hubungan materialistik. Yang keempat itu menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, menyepelekan nilai-nilai ajaran agama. Yang kelima itu kepribadian yang terpecah, yang keenam itu stres dan frustasi, yang ketujuh itu kehilangan harga diri dan masa depan. Menurut Azrum Mazri Azra, modernitas atau modernisasi tidak selalu berhasil menemui janji-janjinya bagi peningkatan kesejahteraan kaum muslimin, baik lahir maupun batin. Sebaliknya, modernisasi yang diikuti oleh globalisasi yang kian tak terbendung memunculkan problematika yang sangat kompleks terhadap akhlak manusia, mulai dari meningkatnya hidup materialistik dan hedonistik, sampai disorientasi dan disalokasi sosial, politik, dan budaya. Selain itu, masyarakat modern juga bersifat totalitaristik atau ingin menguasai semua aspek kehidupan, eksploris, dan hanya percaya kepada rumus-rumus empiris serta sikap hidup positif yang berdasarkan kemampuan akal. Hal itu ditunjukkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 204 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minnan nasi may yu'jibuka qawluhu fi hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala dul khisam, yang artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras.
Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari solusi. Langkah pertama dalam ikhtiar mencari solusi adalah taubat dan istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Taubat yang tulus merupakan langkah awal untuk memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dengan berwudu. Berwudu dapat membuat jiwa lebih tenang dan mempermudah pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan petunjuk dalam Al-Quran yang dapat membantu manusia dalam mencari jalan yang tepat dan tidak menyesatkan. Ketiga, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dapat membuat diri lebih tenang dan mendapatkan kenikmatan. Al-Quran berisi petunjuk yang nyata yang dapat membuat kehidupan manusia lebih tenang. Yang keempat yaitu doa. Doa merupakan sebuah upaya yang sangat efektif untuk menghilangkan musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk mengucapkan doa saat terjadi musibah atau kesulitan. Yang kelima ada pengajian akhlak. Pengajian akhlak merupakan sebuah usaha yang penting untuk mendidik siswa tentang nilai-nilai yang baik dan pembentukan hati nurani. Guru pendidikan agama dan guru di bidang studi akhlak dapat memecahkan dan mengatasi problematika pendidikan akhlak pada anak. Yang keenam, dalam mengatasi problematika akhlak dalam kehidupan, pemerintah, guru, dan orang tua harus bekerja sama untuk membentuk lingkungan yang baik dan mengedukasi anak tentang nilai-nilai moral dengan upaya kolektif. Yang ketujuh, pengembangan lingkungan. Pengembangan lingkungan ini dapat diartikan pemerintah dan guru harus mencoba untuk membentuk lingkungan yang baik, seperti memperhatikan perilaku anak dan mengedukasi mereka tentang nilai-nilai moral. Yang kedelapan, pengembangan kemampuan. Pada pengembangan kemampuan dapat menekankan guru dan orang tua harus mengembangkan kemampuan anak dalam berbicara, bertindak, dan bergaul baik. Yang sembilan, guru dan orang tua harus mengembangkan hati nurani anak melalui cara pembiasaan mengikuti contoh yang baik. Yang kesepuluh, guru dan orang tua harus membantu anak mengembangkan kesadaran tentang nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Dan yang terakhir, guru dan orang tua harus mengembangkan kemahiran anak dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moral yang baik. Kemudian, adapun hal-hal yang perlu kita biasakan agar memiliki akhlak yang terpuji diantaranya yaitu yang pertama, berani dalam kebaikan, berkata benar serta menciptakan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi maupun kekerabatan. Yang ketiga, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang maupun sempit. Yang kelima, ikhlas dalam beramal semata-mata demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, cepat bertaubat kepada Allah ketika merasa berdosa. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah dalam hidup. Yang kesembilan, penuh kasih sayang. Yang kesepuluh, lapang hati dan tidak balas dendam. Yang kesebelas, malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan umat dan dalam membela agama Allah. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.